Sejak kecil Melindawati, yang akrab dipanggil Melinda, dikenal sebagai sosok yang ramah murah hati dan mudah bergaul. Hidupnya di Nias, Sumatera Utara, dikelilingi oleh keluarga yang hangat dan nilai-nilai agama yang kuat. Ia aktif di komunitas gereja, sering menyanyikan lagu-lagu rohani dengan suara emasnya yang membuat banyak orang terkesan. Tahun 2013 menjadi awal perjalanan baru bagi Melinda. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk merantau ke Palembang dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi Injil. Ini bukan sekadar pilihan akademik, tetapi juga panggilan hati untuk mendalami ilmu agama. Selama 5 tahun menempuh pendidikan di sana, ia tinggal di asrama dan menjalani hari-hari dengan penuh semangat serta ketekunan. Akhirnya, di tahun 2018, perjuangannya membuahkan hasil. Ia resmi menyandang gelar sarjana teologi kependetaan. Namun, kelulusannya bukanlah akhir dari perjalanan, justru menjadi awal dari misi yang lebih besar. Tanpa menunda waktu, ia mendapat tugas sebagai pelayan gereja di sebuah desa terpencil bernama Bukit Batu, di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekitar 3 jam perjalanan dari kota Palembang. Desa ini berada di tengah-tengah kebun sawit, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, Melinda tidak gentar. Dengan tekad bulat, ia kembali merantau, kali ini ke tempat yang benar-benar asing baginya. Ia tinggal di mes gereja, yang dikelilingi oleh para pekerja kebun sawit dan keluarga mereka. Hari-hari pertama di Bukit Batu berjalan lancar. Karakter Melinda yang hangat dan mudah bergaul membantunya cepat beradaptasi. Tak butuh waktu lama, ia mulai mengenal banyak warga, terutama para perempuan yang kemudian menjadi teman-teman dekatnya. Kehidupan di desa mungkin sederhana, tetapi Melinda menemukan kebahagiaan dalam melayani dan membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Di balik kehidupannya yang penuh dedikasi, Melinda sebenarnya sudah memiliki tunangan. Ia berencana menikah dengan kekasihnya di kampung halamannya di Nias pada tahun 2019. Namun, takdir berkata lain. Sebelum hari bahagianya tiba, sebuah peristiwa kelam menimpa dirinya. Selama tinggal di desa Bukit Batu, kecantikan dan keramahan Melinda menjadi pusat perhatian, terutama di kalangan para pekerja kebun sawit. Salah satu di antara mereka adalah seorang pria bernama Nang. Pertemuan pertama mereka terjadi secara tak sengaja, sekadar tatapan dan senyuman saat berpapasan. Namun, bagi Nang, senyuman Melinda membawa arti lebih. Ia langsung jatuh hati dan percaya bahwa ada peluang untuk mendekati perempuan ini. Dengan penuh percaya diri, Nang memberanikan diri untuk berkenalan. Melinda, yang memang selalu bersikap ramah kepada siapa saja, tidak menolak ajakan berbincang. Namun, tanpa disadarinya, kebaikan hatinya membuat Nang semakin baper. Ia mulai membanggakan perkenalannya dengan Melinda kepada teman-temannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia memiliki kesempatan. Tak lama kemudian, Nang memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya secara langsung. Ia mendatangi Melinda, mengungkapkan ketertarikannya, dan berharap bisa menjadi kekasihnya. Melinda yang terkejut segera menjelaskan dengan sopan bahwa ia sudah bertunangan dan sedang bersiap untuk menikah. Awalnya, Nang merasa kecewa, tetapi ia tetap bersikeras mendekati Melinda, mengabaikan batasan yang sudah dijelaskan. Melinda yang mulai merasa tidak nyaman berusaha menjaga jarak. Ia tetap bersikap baik, tetapi perlahan-lahan menghindari pertemuan dengan Nang. Namun, semakin Melinda menjauh, semakin besar pula kekecewaan yang dirasakan Nang. Perasaan sakit hati mulai menguasainya, hingga akhirnya pikirannya mulai dipenuhi niat jahat. Rasa dendam dan obsesi mengubah Nang menjadi sosok yang berbahaya. Ia pun mulai menyusun rencana keji. Tidak sendirian, ia mengajak temannya, Henry, untuk menjalankan aksinya. Henry tanpa ragu menyetujui rencana gila tersebut. Mereka berdua sepakat untuk melakukannya dengan wajah tertutup agar tak dikenali, percaya bahwa di desa terpencil seperti Bukit Batu, mereka bisa lolos tanpa ketahuan. Pada 25 Maret 2019, tepat di hari Senin, mereka kembali memantau gerak-gerik Melinda. Sesuai dugaan, sekitar pukul 4 sore, Melinda bersama temannya, Nita, berangkat ke pasar menggunakan motor.
Jarak antara pasar dan mes sekitar setengah jam perjalanan, melewati jalan yang sepi di tengah kebun sawit. Sementara itu, Nang dan Henry segera bersiap. Namun, mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan tali untuk menjalankan aksinya. Dengan dalih motornya mogok, mereka meminta tali karet ban dari seorang warga desa. Tanpa curiga, warga itu memberikan tali yang nantinya akan mereka gunakan untuk mengikat tangan dan kaki Melinda. Setelah mendapatkan tali, mereka segera menuju jalan sepi di tengah kebun sawit, tempat yang akan dilalui Melinda dan Nita dalam perjalanan pulang. Di sana, mereka menunggu dengan penuh kesabaran, mencari cara terbaik untuk menghadang korban mereka. Mereka yakin, di tempat terpencil seperti ini, tak ada seorang pun yang akan datang menolong. Menjelang sore, sekitar pukul 5, Melinda dan Nita yang sudah selesai berbelanja mulai kembali ke mes mereka. Perjalanan pulang terasa biasa saja, sampai akhirnya mereka memasuki jalanan sepi di tengah kebun sawit. Tiba-tiba, motor yang dikendarai Melinda harus berhenti karena adanya batang kayu besar yang menghalangi jalan. Merasa ada yang tidak beres, Melinda mencoba memutar balik motornya untuk kembali ke arah pasar. Namun, di tengah usaha itu, di jalanan tanah yang licin dan berlubang, tiba-tiba Nang dan Henry keluar dari persembunyian mereka dan langsung menghadang. Dengan cepat, mereka menarik Melinda dan Nita dari motor hingga keduanya terjatuh. Panikan dan ketakutan menyelimuti Melinda dan Nita yang langsung berteriak minta tolong. Namun, suara mereka lenyap di tengah sunyinya kebun sawit. Tidak ada seorang pun yang mendengar jeritan mereka. Nang dengan kasar menyeret Melinda ke dalam kebun sawit, sementara Henry melakukan hal yang sama terhadap Nita. Dalam upaya melawan, Nita sempat berusaha berteriak dan melawan, tetapi Henry dengan brutal memukulnya hingga ia kehilangan kesadaran. Setelah memastikan Nita tak sadarkan diri, Henry mengikat tangan dan kakinya dengan tali karet ban. Namun, karena target utama mereka adalah Melinda, Henry meninggalkan Nita dan segera menyusul Nang yang sedang menarik Melinda lebih jauh ke dalam kebun sawit. Melinda yang sadar akan bahaya besar yang mengintainya berusaha melawan. Dalam perjuangan terakhirnya, ia berhasil menarik sarung yang menutupi wajah Nang, mengungkapkan identitasnya. Melinda terkejut bukan main saat melihat wajah orang yang selama ini ia kenal. Menyadari bahwa dirinya telah dikenali, Nang panik. Ia tak ingin risiko tertangkap, sehingga dengan cepat ia mengajak Henry untuk menghabisi Melinda. Ketakutan dan putus asa, Melinda berteriak meminta ampun. Ia memohon kepada mereka agar membiarkannya hidup. Namun, ketakutan dan kepanikan yang menguasai Nang membuatnya mengambil keputusan keji. Dengan kekuatan penuh, ia menghabisi nyawa Melinda, memastikan bahwa tidak ada lagi suara yang keluar darinya. Setelah itu, dalam kepanikan, mereka buru-buru mengubur ponsel dan pakaian Melinda di sekitar lokasi kejadian, sementara motor Melinda mereka sembunyikan di dalam kebun sawit agar tak mudah ditemukan. Setelah merasa cukup, mereka segera melarikan diri, membawa tas belanjaan Melinda sebagai upaya untuk menghilangkan jejak. Beberapa jam kemudian, Nita yang sebelumnya pingsan akhirnya siuman. Dengan tangan dan kaki masih terikat, ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Begitu berhasil, ia langsung berlari menuju jalan utama, dengan tubuh gemetar dan air mata yang tak terbendung. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan warga desa. Dengan histeris, ia menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja ia alami, sekaligus meminta bantuan untuk mencari Melinda. Warga yang mendengar kabar itu langsung geger. Mereka beramai-ramai menuju lokasi kejadian sambil melaporkan insiden tersebut ke Polsek Air Sugihan. Polisi segera tiba di lokasi, bergabung dengan warga dalam upaya mencari Melinda. Malam itu, pencarian dilakukan di seluruh area kebun sawit. Semakin malam, semakin banyak warga yang ikut membantu, termasuk Nang dan Henry yang berpura-pura terkejut dan ikut mencari, berusaha menghilangkan kecurigaan terhadap mereka. Keesokan harinya, pencarian Melinda terus dilanjutkan. Pada pukul 3.30 sore, tubuh Melinda akhirnya ditemukan dengan kondisi tangan dan kakinya terikat menggunakan tali karet yang terbuat dari ban dalam. Lokasi penemuan tubuhnya tidak jauh dari tempat motor yang ia kendarai ditemukan. Setelah ditemukan,
Tubuh Melinda segera dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan otopsi. Kabar tentang kejadian ini membuat teman-teman Melinda di desa, terutama di kalangan gereja, sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang sebaik Melinda bisa mengalami nasib tragis seperti itu. Melinda dikenal sebagai pribadi yang sangat baik dan rendah hati, jadi peristiwa ini benar-benar mengguncang banyak orang. Pada tanggal 27 Maret, sehari setelah tubuh Melinda ditemukan, ibadah penghiburan digelar di Gereja Kristen Injil Indonesia di Palembang. Ibadah ini diadakan untuk memberikan dukungan kepada keluarga Melinda. Setelah itu, jenazahnya dipulangkan ke kampung halamannya di Nias untuk dimakamkan. Keluarga dan orang tua Melinda pun sangat terkejut dan hancur mengetahui apa yang terjadi dengan anak mereka. Di lokasi kejadian, tim polisi dari Polres Ogan Komering Ilir dan Sumatera Selatan, termasuk tim Inafis, segera melakukan penyelidikan. Mereka menggunakan anjing pelacak dan menggali informasi dari warga sekitar. Salah satu warga desa mengaku bahwa pada hari kejadian, dua lelaki, yaitu Nang dan Henry, sempat meminta tali karet kepada dirinya dengan alasan untuk memperbaiki motor. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa tubuh Melinda terikat dengan tali karet yang terbuat dari ban dalam. Polisi pun langsung memburu Nang dan Henry. Mereka akhirnya ditemukan sedang nongkrong tidak jauh dari mes gereja tempat Melinda biasa tinggal. Setelah diinterogasi, Nang dan Henry yang mulai gugup akhirnya mengakui perbuatan mereka. Mereka mengungkapkan bahwa mereka melakukan pembunuhan itu karena sakit hati setelah cintanya ditolak oleh Melinda. Nang juga mengaku merasa tersinggung dengan perkataan Melinda yang sempat menyebut bahwa wajahnya jelek. Namun, banyak yang meragukan alasan ini, karena Melinda bukanlah tipe orang yang menghina atau merendahkan fisik orang lain. Selain itu, Nang dan Henry juga mengaku mengubur pakaian dan HP milik Melinda di sekitar lokasi temuan tubuhnya. Polisi membawa mereka ke tempat penguburan tersebut, namun dalam perjalanan ke lokasi, Nang dan Henry mencoba melarikan diri. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dengan menembak kaki mereka agar tidak kabur. Setelah upaya melacak jejak, pakaian dan HP milik Melinda berhasil ditemukan sebagai barang bukti, bersama dengan kayu yang digunakan untuk menghalangi motor Melinda. Mereka kemudian dibawa kembali ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapatkan perawatan karena luka tembak di kaki mereka. Setelah serangkaian penyelidikan, kasus ini dibawa ke pengadilan. Pada 9 Oktober 2019, Nang dan Henry dihadapkan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati untuk keduanya karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana. Namun, setelah mempertimbangkan berbagai hal, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup bagi keduanya. Di Indonesia, hukuman penjara seumur hidup berarti bahwa mereka akan menjalani hukuman hingga meninggal dunia tanpa kemungkinan untuk dibebaskan. Ini menjadi akhir dari hidup mereka yang sebelumnya penuh dengan harapan, kini harus berakhir di balik jeruji besi. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, terutama bagi para wanita, untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Kadang-kadang, kebaikan bisa disalahartikan dan berisiko menimbulkan bahaya. Namun, tidak hanya bagi wanita, pria pun perlu belajar dari kasus ini agar tidak membiarkan perasaan kecewa dan nafsu menguasai diri, sehingga akhirnya membuat keputusan yang bisa merusak hidup mereka. Semoga kasus ini menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu berhati-hati dan tidak mudah jatuh dalam perasaan yang bisa membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Kita tidak ingin melihat lebih banyak korban seperti Melinda, yang tujuannya hanya untuk berbuat baik, namun harus berakhir dengan tragedi. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.